podcast kamu. Dengarkan inspirasi dari firman Tuhan, dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Halo Sobat Muda, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, segar, dan tentunya siap mendengarkan podcast ini. Selamat datang kembali di podcast kamu, persembahan warung sate kamu, khusus untuk kamu. Nah teman-teman, hari ini kembali lagi bersama saya, Joshua Sasela. Kita akan membahas topik yang sebenarnya erat dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi mungkin jarang kita bahas nih, yaitu tentang fatherless generation, generasi yang tumbuh tanpa figur ayah. Nah teman-teman, tanpa disadari kita mungkin tumbuh tanpa figur ayah, baik secara fisik, emosional, atau bahkan spiritual. Dan tanpa disadari juga mungkin kita tumbuh dengan luka yang mendalam karena ketidakhadiran sosok seorang ayah. Nah makanya hari ini kita akan bahas sama-sama topik spesial ini dengan orang yang spesial juga tentunya, yang sudah ahli dalam bidangnya dan banyak berbicara tentang isu identitas, relasi, dan keluarga. Siapa lagi kalau bukan Pendeta Wahyu Pramudia Demin. Selamat datang Pak WP. Oke Josh, thank you. Selamat datang kembali juga untuk Sobat Muda. Selamat mengikuti percakapan ini ya. Semoga bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Oke, Pak WP, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, kita juga pengen kenalan nih dengan Pak WP lebih dalam. Boleh nggak Pak ceritakan sedikit tentang pekerjaan atau pelayanan Bapak akhir-akhir ini? Iya, nama resmi saya itu Wahyu Pramudia tuh. Pasti nama yang diberikan ayah saya tanpa izin saya gitu ya. Karena nama Wahyu itu ya, saya pernah di camp-camp nasional itu, saya disekamarkan sama Wati, Sinta, Bella gitu ya. Yang hasil akhirnya udah bisa ketebak, nanti security pasti datang gitu ya. Nah karena itu sejak saya melayani di Surabaya 23 tahun yang lalu kurang lebih, juga karena ada acara sebuah program radio di Surabaya, saya memilih nama, sebenarnya itu nama udara tuh, WP gitu ya. WP itu saya dengar dari anak-anak remaja saya gitu ya, suka ngomongin orang yang namanya Piwi. Saya nggak ngerti tuh Piwi itu siapa. Nah belakangan mereka ngaku bahwa itu kode name untuk saya. Terus kemudian saya balik aja supaya gampang diingat untuk nama di udara. Saya WP, saya pendeta Jemaat GKI Ngagel, Surabaya. Istri satu, anak beranjak remaja 2, satu di Indonesia, satu di China gitu ya. Wow, keren banget ya Pak ya. Berarti Bapak juga nggak cuma seorang pendeta hamba Tuhan, tapi seorang ayah juga tentunya. Nah itu yang paling sulit ya. Apalagi saya seorang pendeta, dan teman-teman barangkali yang anak-anak pendeta bisa relate ya. Jadi anak pendeta itu kan nggak pernah mudah gitu ya. Tuntutan jemaat banyak, tekanan banyak, dan juga saya tuh sampai di titik tertentu tuh pernah meminta maaf kepada anak saya. Karena sorry ya, Bapak yang dapat panggilan jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, kalian yang kena bebannya gitu ya. Karena anak saya juga komplain bahwa kadang-kala mereka merasa kesepian, gak bisa punya sahabat dekat. Soalnya Jos, di gereja siapa lagi yang diobrolin kalau bukan pendeta kan gitu ya. Ya gimana dia bisa ngobrolin papahnya sendiri gitu ya. Dan ya itu bagi saya salah satu hal yang saya sadari sejak awal, barangkali panggilan ini menghadirkan luka di dalam hidup mereka. Dan terbukti benar gitu ya. Jadi ketika anak saya berangkat ke China itu kan saya lihat itu ya, surat apa sih, seperti orang menjelaskan siapa dirinya, kenapa dia mau apply program itu gitu ya. Sebelumnya tuh anak saya nggak mau ngasih ke saya gitu. Jadi setelah dia diterima di salah satu univ di China, baru saya minta letter of purpose-mu kayak apa sih, Papa mau lihat. Soalnya saya tuh biasa ngeditin untuk orang lain gitu ya. Kok anak saya sendiri nggak mau saya editin gitu ya. Terus saya baca, di situ saya kebaca dikit bahwa ya panggilan saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta tuh ternyata juga menghasilkan luka ya. Yang paling simpel lah, sepanjang umur hidup anak saya itu udah pindah 5 kali lah kurang lebih rumah. Bukan karena kami pindah dari Surabaya, tapi pindah dari satu rumah ke rumah yang lain tuh udah 5 kali. Belum tekanan, harapan orang gitu ya. Padahal saya ngerasa bahwa anak saya itu udah keren gitu ya. Organisasi oke, sekolah oke, main musik, pelayanan di gereja. Tetapi somehow dia ngerasa dia itu gak nyaman. Ya, dan bahkan dia pernah cerita tuh kalau di acara-acara tertentu tuh. Kan nama saya Wahyu Pramudia. Anak saya itu punya nama, belakangnya pakai Pramudia juga. Itu mereka sengaja sembunyiin. Gak mau dikenal.
Nggak mau Relate dikenal lagi. sebagai anaknya Pendeta Wahyu Pramudia atau Pendeta WP, nggak mau. Bahkan mereka sengaja memilih sekolah yang relatif sangat jarang berkontak dengan saya gitu ya. Waduh, relate banget lagi Pak. Kebetulan saya juga anak pendeta dan benar tuh saya juga waktu papa saya masih hidup, saya juga suka tutupin tuh marga di belakang gitu. Jadi saya pakai nama tengah doang, Joshua Marsilio. Salsanya saya tutupin juga. Ya kan? Tapi sekarang setelah beliau nggak ada, saya justru dengan bangga saya pakai nama belakang beliau. Jadi Joshua Sasela sekarang. Nah gitu. itu menarik tuh, titik balik itu pasti menarik gitu ya. Titik baliknya itu terjadi sebenarnya setelah Papa berpulang atau selama Papa hidup? Setelah berpulang baru saya Setelah berpulang pakai ya. itu. Oke. Mungkin itu nanti kita akan bahas lebih dalam lagi Pak ya. Kenapa Boleh. nih ada gejolak-gejolak seperti ini. Nah Pak WP, tapi saya jadi tertarik juga nih, pengen tahu masa kecil Bapak dan relasi dengan ayah. Karena ini kan tentu membentuk perhatian Bapak ke isu keluarga dan membentuk pelayanan Bapak juga tentunya. Nah saya pengen tahu sih Pak, gimana masa kecil Bapak dan bagaimana peran ayah dari Pak WP sendiri yang membentuk Pak WP seperti sekarang. Iya, jadi ayah saya itu adalah tipikal ayah pekerja keras. Kami datang dari keluarga bawah gitu ya secara ekonomi. Papa itu bekerja sebagai dosen, pernah jadi dekan sekaligus juga bisnis gitu ya. Nah, kenapa dia memberi nama saya Wahyu? Karena dia pernah punya teman bisnismen yang sukses namanya Wahyu. Wow. Dan coba bayangin ya, apa yang terjadi kemudian ketika saya memutuskan untuk masuk ke STT. Ya kami ada di dalam perbedaan pendapat yang sangat tajam. Karena beliau mengharapkan saya jadi businessman, saya merasa saya mendapatkan panggilan Tuhan, dan ini konflik ayah dan anak yang cukup panjang sebenarnya ya. Ya saya rasa tidak konflik terbuka terang-terangan gitu ya, tetapi ketika saya meminta tanda tangan persetujuan orang tua itu, ayah saya almarhum berkata, ya gimana pun kamu juga anakku gitu ya. Saya tahu nama adalah doa ya, tapi sekarang anaknya memilih yang lain. Dan saya rasa juga Papa yang dulu diem, nggak banyak bicara, khas tipikal dari keluarga yang terpengaruh dengan budaya yang nggak banyak bicara, tetapi harus bisa merasa gitu ya. Saya hanya ngelihat ayah saya itu pekerja keras, dia sayang kepada anak-anaknya, tetapi dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Barangkali sobat muda itu mirip papamu ya. Kamu mungkin bilang, papa itu sayang, saya tahu. Papa itu bekerja keras, saya ngerti. Tapi papa itu gak pernah ngomong apresiasi terbuka. Kamu keren ya, kamu hebat ya, kamu luar biasa ya. Papa sayang sama kamu gitu. Nah, hal yang pertama saya pelajari sebagai seorang ayah adalah mencoba untuk mengekspresikan Jos dan juga sobat muda secara terbuka. Kamu keren ya nak, kamu hebat ya, kamu luar biasa ya. Dan itu sesungguhnya canggung gitu ya. Jadi bagi sobat muda yang sekarang teringat ayahnya ya, dan Anda ngerasa ayah itu sayang, pekerja keras, tapi gak pernah mengkonfirmasi lewat perkataan, saya cuma mau bilang, maafkan ayahmu ya, maafkan. Karena mungkin kami generasi tertentu kami tidak terbiasa dengan ekspresi terbuka seperti itu. Tetapi sobat muda, saya pengen kamu tahu bahwa ya sudah, your father kerja keras, sediain segala sesuatu untuk kamu. Dan sebagian orang juga komplain ya, papa itu nggak pernah kelihatan di, kalau zaman dulu ada album potret gitu. Pasti. Karena siapa lagi yang mengambil gambar itu selain papa. Ingat zaman-zaman saya besar itu nggak ada tongsis, nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi saya ngerti generasi tertentu itu kadang itu ngomong fatherless di dalam artian ini, Jos. Papa ada, papa bekerja, papa menyediakan makanan, tapi nggak pernah ngomong. Nah kita jadi ngerasa bahwa kenapa sih gitu ya. Kenapa sih papa ini nggak bisa ngomong, nggak bisa mengekspresikan sesuatu dan yang lainnya. Nah, pada umumnya nanti kita bisa sadar, bisa memaafkan papa tuh setelah papa berpulang. Iya lagi. Gimana, Jos? Bener banget sih Pak. Iya. Kadang ketika beliau masih ada, kadang ya kita canggung, ada canggungnya, ada bingungnya gitu ya. Dan kenapa sih Pak? Kenapa harus seperti itu gitu? Why gitu? Kenapa? Apa sih sebagai seorang bapak juga kan? Saya pengen tahu POV seorang ayah kenapa sulit untuk mengungkapkan bahasa kasihnya dan bagaimana kita generasi selanjutnya itu memutus mata rantai ini gitu loh Pak.
Good question. Jadi gini sobat muda ya, bahasa kasih itu kan bukan hanya perkataan dan pelukan, tetapi sejujurnya perkataan dan pelukan itu adalah sesuatu yang di dalam budaya Timur itu bukan sesuatu yang mudah untuk diungkapkan. Teman saya bilang gini kok, Pak, bahasa kasih di dalam keluarga kami itu verbal abuse. Saya ngelakuin yang baik, saya nggak diapresiasi, Pak. 10 nilai saya sempurna, 4 IP saya, papa diem, tenang. Tapi begitu saya dapat B, wah langsung saya di-abuse oleh mereka gitu ya. Jadi itu juga yang kadang-kadang menimbulkan luka anak gitu ya. Dan sekali lagi kami ini nggak familiar, kami paham bahasa kasih yang lain. Menyediakan makanan, membiayai kalian sekolah, diam-diam mengawasi kalian ketika kalian sedang pacaran gitu ya. Kamu yang punya ayah, kamu anak perempuan, remaja perempuan, saya tahu beberapa ayah itu diam-diam membuntuti anaknya gitu ya. Bahkan ada yang ikut nonton di bioskop yang sama, posisinya jauh dan yang lainnya gitu ya. Tetapi dalam kultur budaya Asia, kata dan juga sentuhan itu memang jadi tidak lazim gitu ya. Dan saya ingat ketika pertama kali itu anak saya beranjak remaja, Jos, dan saya kemudian mengajak dia berbicara dan saya berkata begini, Nak, habis ini kita ngobrol ya di kafe 4 mata. Tahu nggak jawaban anak saya apa? Nggak mau, bukan. Bukan. To the point aja, Pak. Salah saya apa? Nah, di situ saya sadar ini bukan hanya saya sebagai ayah yang tidak terbiasa untuk berbicara kepada anak saya sesuatu yang personal karena ayah saya juga begitu. Tetapi anak pun untuk menerima ayahnya berbicara juga butuh upaya yang tidak mudah. Karena konotasinya kalau dipanggil mungkin ada yang salah. Ada yang gitu salah ya, gitu. Itu yang saya bilang kan dalam budaya Asia itu bahasa kasih kita itu verbal abuse gitu. Betul. Kalau ngelakuin yang benar diem, kalau ngelakuin yang salah langsung dihajar. Betul Pak. Benar kan? Iya. Dan memang sih kita nggak bisa lepas dari pengaruh budaya tentunya dan mungkin ini yang jarang kita perhatikan juga bahwa memang generasi lintas generasi itu punya pola trauma yang berbeda juga gitu, pola asuh yang kemudian menghasilkan trauma yang berbeda setiap generasinya. Nah, boleh ceritain nggak sih Pak pandangan Bapak tentang dari asumsi saya adalah Bapak dari Pak WP Boomers, Pak WP Gen X kan berlanjut ke anak gitu Pak. Apa yang Bapak lihat dari pola generasi dari masing-masing generasi tersebut Pak? Iya, sobat muda, saya punya pengalaman menarik begini sebagai seorang ayah. Saya tuh udah bilang sama anak saya begini, Nak, kalau kamu pacaran kasih tahu papa. 2 anak saya laki-laki. Ketika anak yang besar pacaran, saya berkenalan dengan pacarnya, saya dikenalkan. Ketika yang kedua, anak saya memutuskan untuk menunda, tidak memperkenalkan itu ke saya, gitu ya. Dan ketika kami bertanya, akhirnya tahu kenapa dia nggak memperkenalkan itu, jawaban anak saya adalah karena papa aneh. Jadi sebagai orang tua pun saya tidak terampil untuk berelasi kan. Pacar anak saya follow di Instagram, saya follow dia, saya DM dia. Nah, bagi generasi ini saya paham sobat muda, maafkanlah saya gitu ya. Saya itu dianggap aneh gitu ya. Kenapa sih mesti kontak, mesti DM sama pacarnya anak dan yang lainnya. Sedangkan saya karena ayah dengan 2 anak laki-laki, saya itu selalu berharap kalau anak saya punya pacar, saya punya menantu tuh bisa saya ajak ngopi gitu loh, Jos. Nah, tapi bagi generasi ini sebelum si anak memperkenalkan secara resmi pacarnya ke orang tuanya, nampaknya tindakan bahkan menghubungi lewat Instagram, DM ataupun dianggap sebagai intervensi pribadi. Nah, saya pun juga harus belajar. Jadi untuk sobat muda saya mau ngomong gini ya, papamu itu sayang sama kamu, normal ya pada umumnya gitu ya. Hanya dia nggak tahu bagaimana harus relate dengan generasimu. Jadi bicaralah terbuka, Pak jangan gini, ini aneh, Pak jangan gitu, ini gak nyaman, Pak jangan begini, lebih tepat begitu. Gitu. Nah Pak WP, mungkin kita perlu mendefinisikan dulu berarti ya tentang fatherless generation itu. Jadi menurut Pak WP sendiri nih, generasi yang tanpa ayah itu sebenarnya yang kayak gimana sih Pak? Jadi kita bisa bertitik tolak dari definisi ini ya. Pertama, ayahnya memang gak ada, meninggal dunia. Atau ayahnya jarak jauh atau hilang gitu ya. Jadi physically
not there, gitu ya. Itu fatherless, definisi yang pertama. Physically not there. Physically not there, oke. Definisi yang kedua adalah secara fisik dia ada di situ, tetapi dia tidak terhubung dengan anaknya secara psikologis, secara spiritual, secara ekonomis dalam arti pembiayaan. Dia itu nggak terhubung dengan anaknya. Itu yang kita sebut fatherless ya, generasi tanpa bapak. Bapaknya ada, tetapi tidak terhubung. Yang paling basic kan biasanya secara ekonomi ya, nggak membiayai anaknya, malah pinjam KTP anaknya untuk pinjol. Waduh. Gitu ya, itu malah ngerusak anaknya, nama baik anaknya. Ada tuh yang saya tahu gitu. Atau ada yang membiayai tapi tidak terhubung secara psikologis dan sering kali berkata gini, Jos dan kaum muda, kalau mau ngobrol sama mama deh, papa nggak ada waktu untuk itu, gitu ya. Dan yang ketiga juga yang sering kali terjadi adalah udah ngasih uang, udah terhubung secara psikologis, tetapi secara spiritual nggak terhubung. Artinya dia tidak menampakkan diri sebagai seorang ayah yang Alkitab mengatakan bahwa seorang ayah itu mesti memimpin, mengajarkan segala sesuatu, kebenaran firman kepada anaknya. Itu dia nggak lakuin tugas itu. Dia cuma nganterin sekolah minggu dan the rest is urusanmu sama guru sekolah minggu. Jadi orang bisa fatherless, bapaknya ada. Kenapa? Karena tidak terhubung secara ekonomi, nggak membiayai, tidak terhubung secara psikologis, tidak ada komunikasi personal, juga bisa tidak terhubung secara spiritual. Ayahnya tidak pernah memimpin anaknya dalam Tuhan. Wow, jadi lebih dari sekedar kehadiran secara fisik ya Pak ya, tapi emosional, finansial pun. Nah yang menarik sebenarnya finansial sih, ternyata ketidakhadiran secara finansial pun ternyata mempengaruhi anak ya Pak ya. Nah, salah satu luka yang terbesar ya, karena secara finansial itu kebutuhan mendasar. Ketika ayah tidak membiayai anaknya, gitu ya, si anak akan merasa tertolak loh. Saya ini ada kan bukan karena kehendak saya ada karena papa mama saya menginginkan saya ada. Lalu kenapa saya lahir nggak dibiayai? Itu penolakan yang paling basic gitu ya. Saya punya cita-cita mau ke luar negeri Pak WP, tapi papa menolak untuk membiayai. Dari dulu papa memang gak bertanggung jawab secara finansial. Itu biasanya kemarahannya dalam. Kalau secara psikologis barangkali kita sobat muda masih bisa memaafkan ya. Ya memang yang penting aku tahu papa sayang walaupun dia gak bisa ngomong. Secara spiritual mungkin juga lebih bisa, ya memang papa gitulah, mayoritas papa juga dianggap wajar gitu gitu ya. Tetapi kalau yang basic gak terpenuhi, wah itu biasanya urusannya jadi mendalam dan meluas. Jadi yang kita bicarain tadi tidak hadir kan. Ada juga yang hadir tapi melukai. Jadi ngerasa ya saya juga gak punya papa. Papa yang saya kenal adalah papa yang melukai. Salah satu klien saya sempat berkata begini ya ketika dalam proses konseling pribadi. Saya gak bisa nyebut kalimat pertama doa Bapa kami. Kan Bapa kami yang di surga. Itu Alkitab itu berarti ingin mengajarkan bahwa cerminan kedekatan relasi yang paling dekat itu dengan Bapa. Tapi kualitasnya berbeda dengan yang di dunia. Maka Bapa kami yang di surga. Nah dia bilang tiap kali saya ingat Bapak yang ada itu gambaran saya dihajar Pak, saya dipukulin, saya beberapa kali masuk rumah sakit. Saya tahu kalimat selanjutnya Bapak kami yang di surga, tapi saya mandek berhenti di kalimat awal itu. Jadi bukan hanya tidak hadir, bukan hanya absen, tetapi kehadiran yang melukai juga sangat menyakiti. Jadi ternyata ketidakhadiran sosok ayah itu mempengaruhi identitas orang, bahkan relasinya sama Tuhan ya Pak ya? Yes. Karena itu kenapa di dalam Alkitab kita menemukan bahwa dia memperkenalkan dirinya sebagai Bapa kepada kita, selain sabdanya menjadi manusia di dalam diri Kristus, rohnya menyertai kita, Roh Kudus. Kenapa dia disebut Bapa? Yang Alkitab bilang berdiam dalam terang yang tidak terhampiri. Karena dia ingin memperkenalkan bahwa dia itu pribadi yang dekat dan erat. Itu menurut saya pewahyuan yang luar biasa sekali. Tetapi di mana Tuhan bekerja, di situ iblis juga bekerja keras. Dia hancurin gambaran Bapak yang di dunia supaya anak Tuhan itu mengalami kesulitan untuk
membayangkan dan merasakan kasih Bapa yang di surga. Ya seperti klien saya tadi lah. Tiap kali saya ngomong Bapak, Papa, Father, yang saya ingat tuh luka. Pak WP mau lihat bekas lukanya. Gitu. Physically terluka dan butuh waktu yang cukup panjang, pelayanan yang cukup intens untuk kemudian ya saya sadar dia Bapak dekat yang di surga. Dia berbeda dengan Bapak saya yang ada di dunia. Wow. Berat banget, Pak. Dan tentu mungkin sobat muda di sini yang lagi nonton tayang ini mungkin pernah juga atau mungkin sedang mengalaminya ya Pak ya. Nah gimana tuh Pak ketika kita sulit untuk memandang Tuhan sebagai Bapa yang sehat, bagaimana kita berdamai dengan sosok Tuhan sebagai Bapa? Atau bisa nggak, ini mungkin ini randomnya saya aja gitu ya Pak ya, bisa nggak kita manggil Tuhan bukan sebagai Bapa gitu, mungkin alternatif ya? Atau gimana solusinya untuk orang-orang yang seperti ini Pak? Iya, suatu kali saya melayani pelayanan pelepasan untuk mendoakan orang-orang yang mengalami gangguan dari kuasa jahat yang lebih luar biasa gitu ya. Pelayanan itu panjang Jos dan kaum muda, sobat muda sekalian. Panjang tuh, hampir 1 bulan tuh. At the end, luka terbesar dari si anak, ringkasnya adalah anak perempuan. Wow. Jadi waktu kami layanin dan kami minta dia memaafkan ayahnya, dia itu teriak dan bilang, saya nggak mau maafkan papa saya nggak mau beritakan Injil sama papa saya, biar dia terbakar di api neraka yang paling panas. Perempuan dengan nada emosi yang luar biasa intens gitu ya. Ketika dia sudah dalam keadaan tenang, bisa menguasai diri, kuasa itu diusir darinya, dia cerita. Di usia 5-6 tahun dia pulang, papanya lagi jaga toko. Entah mengapa, mungkin hari itu hari melelahkan bagi ayahnya. Ayahnya itu marah ketika dia minta permen. Ya bukan saja anak perempuan itu dipukul, diusir, tetapi diangkat gitu ya, dibawa, diseret ke daerah mereka itu, tempat sampahnya itu menggali 1 meter ke bawah, lebarnya 3x4 gitu ya. Dan anak perempuan itu dilempar ke situ. Dan dia berkata, saya masih ingat itu Pak, umur 5-6 tahun. Saya pulang ke rumah merangkak keluar dari tempat pembuangan sampah yang 3x3, dalamnya hampir 1 meter, dan ada tumpukan sampah bekas dibuang di situ. Hari itu saya ngerasa hidup saya begitu gak berartinya. Jadi saya marah kepada ayah saya sedemikian rupa. Jadi ada luka yang dalam gitu ya, dan saya tahu tidak setiap luka akan berujung pada dimasuki oleh kuasa jahat, tetapi kadangkala itu bisa terjadi. Sama seperti kalau kita punya sampah di rumah, tikus kemudian bisa muncul, bisa datang, walaupun tidak selalu begitu ya. Jadi yang kami lakukan adalah membawa pada titik di mana dia mengakui lukanya dan kemudian dia memaafkan. Wow. Makanya nggak heran ya Jos ya, kalau kita buka Alkitab kita Perjanjian Lama terakhir tuh kitab Maleaki ya. Saya tuh lagi mikir ya, kitab Maleaki kan di dalam kanon Alkitab kita Perjanjian Lama itu kitab terakhir ya. Dan kemudian ratusan tahun Tuhan nggak berbicara kepada umatnya gitu kan. Nah kalimat terakhirnya tuh membuat saya berpikir ulang gitu ya. Kalau kita buka Maleaki 4 ayat yang ke-5 dan ke-6 deh, konteksnya gini. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nabi Elia itu nabi yang pelayanannya luar biasa. Apa yang dilakukan hamba Tuhan yang digambarkan seperti Nabi Elia itu? Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya. Jadi ini sangat penting. Tuhan ngelihatnya bahwa hati bapak itu harus berbalik kepada anaknya. Karena biasanya hati bapak ada di mana? Ada di pekerjaannya, ada di identitasnya, ada di kuasanya, ada di kebanggaannya. Sampai dia lupa segala sesuatu itu adalah sarana dia untuk bisa menghidupi anak-anaknya.
Dan begitu fatherless, anak tanpa bapak, anak pun bisa ngerasa dia bisa hidup tanpa bapaknya. Makanya pelayanan Nabi yang besar itu dikatakan akan membawa kembali hati anak kepada bapaknya. Jadi di dalam perspektif Tuhan, pemulihan relasi bapak dan anak itu menjadi krusial, dan perjanjian lama kita ditutup dengan statement kayak begitu. Kenapa, Jos? Kenapa? Karena saya membayangkan orang Israel itu kan pernah terjatuh dalam penyembahan berhala kepada dewa Molok. Siapa yang dikorbankan sih? Bukan barang, bukan binatang. Yang dikorbankan kepada berhala, kepada Molok tuh anak. Gila nggak? Lu bayangin, jadi dia menyembah berhala, mempersembahkan anaknya. Terus habis pulang nanti istrinya nanya, anak di mana? Udah dipersembahkan. Oke. Terus nanti kalau ada anak-anak yang lain dia akan nanya kan? Saya nggak punya kakak, saya nggak punya koko. Terus gimana mama cerita? Kamu punya kakak, kamu punya koko. Tapi kokomu udah dipersembahkan, dibakar untuk dewa Molok. Gimana anak-anak adik-adik itu akan ngelihat, papa, gila ya papa kita ini. Apa dia mempersembahkan kakak kita kepada dewa. Jangan-jangan nanti kapan-kapan giliran kita. Jadi mereka hidup di dalam ketakutan yang luar biasa. Jadi ketika mereka lari dari Tuhan, mereka tidak bertemu dengan Tuhan sebagai Bapa. Pelarian itu berujung pada penyembahan berhala, salah satunya kepada dewa Molok, dan itu menyebabkan hancurnya relasi bapak anak di dalam keluarga. Apa yang bisa terjadi ketika seorang ayah mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran? Dan itu bukan cuma satu-satunya kisah. Ingat Yefta di Alkitab. Yefta itu orang jahat, dia perampok, dia dipakai Tuhan, dia dipenuhi roh Allah. Lukanya masih menganga karena penolakan di masa lalu kan. Bapaknya itu orang benar, tidur sama wanita nggak benar. Kemudian dia tinggal sama saudara-saudaranya yang tahu siapa dia itu mengalami lubang penolakan. Begitu dia mendapatkan kesempatan untuk berkuasa, dia yang dipenuhi roh Allah itu bernasar gini, apapun yang keluar dari kemahku kupersembahkan sama Tuhan. Anak perempuan satu-satunya. Saya tahu penafsir Alkitab ada yang mengatakan bahwa ini nggak dibakar hidup-hidup. Ini anak perempuan itu dipersembahkan kepada Tuhan dalam arti dia hidup sebagai single seumur hidupnya. Whatever lah. Ini kan kecerobohan bapak yang punya luka masa lalu menimbulkan luka yang harus dibayar oleh anak perempuan satu-satunya, entah dengan nyawanya atau dengan kesempatan untuk menjalani hidup sebagaimana orang yang lain. Nah, sobat muda, saya bayangin ya, kalau kamu anaknya Yefta itu ya, kamu senang papamu keluar dari medan perang menang, terus kamu nyambut, terus papamu bilang gini, duh nak, papa udah bernasar yang pertama kali keluar akan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Tuh kalau anak Yefta kamu hidup dalam zaman sekarang, punya akun media sosial, posting terakhirnya apa? Posting terakhirnya apa? Bye-bye friends, sorry sebentar lagi kau mau dibakar. Ada replay, kenapa? Papa bernasar. Viral nggak kalau terjadi zaman sekarang? Bisa-bisa temennya kalau terjadi dalam zaman sekarang lapor ke Komnas HAM tuh. Bapak macam apa? Dianggap pahlawan oleh bangsanya, tapi oleh istrinya, oleh anaknya, dia adalah menghancurkan keluarga. Wow. Dan ini sebenarnya masih ada ya Pak, sebenarnya pola-pola tanpa disadari orang tua mengorbankan anak itu sebenarnya masih ada tentunya. Ada, berapa banyak ayah yang berkata, papa ini kerja keras nak demi kamu. Papa ini harus ninggalin kamu supaya kamu punya masa depan. Papa itu gitu ya. Ya saya tahu niatnya baik untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar tadi. Tetapi kita tahu seorang anak itu bukan hanya butuh makanan, sandang, papan, tapi dia juga butuh kehadiran. Dia butuh ayah. Selain juga dia butuh ibu. Dan sering kali saya mengatakan begini ya. Ayah adalah arah. Jadi tanpa ayah, tanpa kehadiran, anak itu biasanya kehilangan arah dalam kehidupan. Dan begitu kehilangan arah, banyak hal bisa terjadi, Jos.
Ya, setuju Pak, betul, bener banget. Nah, kalau gitu Pak, bisa nggak sih sosok ayah? Mungkin kita punya ayah yang nggak ideal gitu. Bisa nggak kita gantikan dengan sosok mungkin mentor, komunitas atau figur rohani lainnya? Nah, ini menariknya gini kan. Kita diberi tahu Alkitab bahwa kita punya orang tua, kita punya papa dan mama, Jos. Juga sobat muda gitu ya. Mama itu apa sih? Mama itu menyediakan kasih tanpa syarat. Jadi apapun kondisimu, mama akan menerima, mengasihimu, seharusnya demikian. Nah, papa itu adalah sosok yang akan men-challenge kamu lebih maju, yang akan mengkonfirmasi. Kalau kamu laki-laki, kamu akan dikonfirmasi oleh ayahmu. Oke, kamu bisa. Keren. Tembakan itu gol. Lemparan bolamu 3 point hebat gitu ya. Jadi ayah itu mengkonfirmasi anak laki-laki bahwa dia bisa sesuatu. Bagi anak perempuan, ayah itu mengkonfirmasi anak perempuan bahwa oke, kamu cantik, kamu menarik, kamu rupawan dan yang lainnya gitu ya. Jadi ketika seorang ayah itu tidak hadir untuk mengapresiasi anak perempuannya, dia cantik, menarik dan menawan, maka muncul kehausan itu di dalam diri sang anak perempuan, sehingga kalau nggak disadari kadangkala dia mudah terjatuh kepada pria-pria tertentu yang memberikan pujian dengan maksud yang jahat gitu ya. Nah, kalau pria nggak dikonfirmasi ayahnya, dia itu nggak tahu kapan I'm good enough, saya cukup oke nggak. Dia nggak tahu bagaimana dia berhenti menikmati segala sesuatu. Nah, saya menduga ya, dugaan saya, mereka yang workaholic itu harus memeriksa kembali apa yang mereka cari. Konfirmasi seperti apa yang mereka nantikan untuk mengatakan ini cukup dan ini udah memandai. This is good enough. Saya curiga, ini kecurigaan saya pribadi ya sobat muda. Jangan-jangan mereka yang workaholic itu gak pernah mendengar kalimat dari ayahnya bahwa you are good. This is good enough. This is enough. Nah, makanya secara spiritual sebenarnya uniknya kan gini, Alkitab memperkenalkan kepada kita Tuhan pencipta kehidupan sebagai Bapa. Alkitab mengatakan bahwa dia Bapa bagi anak yang yatim, bagi anak yang piatu dan yang lainnya. Simbol pemeliharaan, penyediaan dan yang lainnya. Nah, ketika kita tidak mendapatkan itu dari Bapa di dunia, maka yang terjadi di dalam gereja dan komunitas, ya kita bisa menyebut mentoring, discipleship atau apapun, tapi sebenarnya yang terjadi yang sering kali dibutuhkan adalah pembapaan ulang. Gitu ya. Saya melakukan itu untuk beberapa anak laki-laki, beberapa anak perempuan ya. Ya seperti menti saya, mereka mentor gitu ya. Tetapi lebih dari sekedar keterampilan, apalagi pengetahuan, sebenarnya saya melakukan pembapaan ulang gitu kepada mereka, entah yang laki-laki entah yang perempuan. Berarti nggak cukup dengan jadi mentor tapi jadi bapak juga bagi sebenarnya mereka, begitu. Nah, saya mau tanya Pak, bedanya di mana antara sekedar jadi mentor dan jadi sosok bapak buat mereka? Iya, Pak? jadi kalau mentor itu kita urusannya pada umumnya adalah soal teknis, knowledge. Oke, misalnya karena saya mengajar berkhotbah, saya akan ngajarin. Kalau saya mentoring cuman di dalam dimensi kamu tahu khotbah yang bagus ciri khasnya apa, keterampilan kamu bisa nyusun. Tapi kalau saya melakukan pembapaan ulang itu saya lebih mengarah pertanyaannya kepada kenapa sih kalau kamu direkam kamu jadi kurang percaya diri, kurang lepas, ada isu apa di dalam hidupmu, ada problem apa. Jadi going deeper, melewati pengetahuan dan juga melewati keterampilan, itu bicara soal hati. Wow, jadi nggak cuma secara teknis tapi secara psikis pun juga memenuhi kebutuhan mereka ya Pak. Nah Pak, ini karena kita lagi ngomong sosok bapak nih ya, kan tentu fokusnya ke anak laki-laki nih Pak. Dan jujur generasi kami banyak anak laki-laki yang tumbuh tanpa figur ayah gitu Pak. Nah pertanyaan saya bagi kami nih yang mungkin suatu saat akan tentunya jadi ayah gitu ya, gimana sih cara terpenting yang harus kami lakukan supaya kami bisa hadir jadi sosok bapak yang ideal gitu Pak? Oke, saya mau menjawab ini Jos juga sobat muda lewat kisah Alkitab tentang orang yang namanya Mephiboset. Jadi Mephiboset itu anaknya Yonatan. Dia memang punya handicap, dia punya cacat, kakinya timpang. Yonatan dan Daud bersahabat.
dan mereka mengikat perjanjian gitu ya. Suatu kali Daud itu jadi raja. Terus dia nanya, siapa yang masih hidup nih dari antara keturunan Yonatan? Saya mau menunjukkan penerimaan, penghargaan dan yang lainnya. Lalu dikasih tahu, ada tuh namanya si Mephiboset. Terus Daud datang berkomunikasi dengan Mephiboset. Tapi Mephiboset bilang apa? Kenapa kamu datang? Kenapa engkau mendatangi anjing mati seperti aku? Nah, saya bisa memahami bahwa satu Mephiboset punya keterbatasan ya, punya cacat, punya handicap, sehingga itu mempengaruhi citra dirinya. Tetapi juga pada perjalanannya kan kita tahu Yonatan tuh mati gitu ya, mati dan mungkin tidak bisa melakukan peran sebagai ayah secara optimal dan yang lainnya di tengah anak yang bergumul dengan citra diri yang sangat buruk gitu kan. Nah, obat untuk citra diri yang sangat buruk itu apa sih? Kasih karunia. Daud menjamu Mephiboset. Kasih karunia. Tuhan. Tapi kita juga tahu, Daud juga punya problem dengan anak yang laki-laki. Mazmur 3 mencatat Daud itu lari ketika ia lari dari anaknya Absalom. Gila nggak? Jadi saya sampai berkesimpulan, semua kisah yang di Alkitab tuh selain Tuhan Yesus tentu ya, tokoh-tokoh yang lain khususnya perjanjian lama, mereka itu butuh konseling keluarga semua tuh. Mereka butuh inner healing semuanya tuh gitu. Betul. Bayangin gimana enggak ini Daud, saya bayangin Daud ngelatih Absalom main pedang. Itu kan biasa dalam sejarah Israel. Mungkin Absalom marah, jengkel dalam imajinasi saya. Saya nggak bakal menang lawan papa. Suatu kali Daud pura-pura mengalah gitu ya. Dalam melatih anaknya main pedang. Tapi Mazmur 3 mencatat hari itu Daud gak pura-pura. Dia lari ketakutan dari anaknya Absalom. Wow. Sometimes saya juga nanya gimana perasaan Ishak ketika dia sudah diikat, pisau itu hendak dilancemin. Ya walaupun kemudian ada penggantinya. Dia trauma nggak ya kalau ayahnya bilang kita pergi yuk berdua? Maksudnya pergi kemana nih? Jangan-jangan gitu kan? Trust issue ya Pak jadi. Ya, bisa jadi ada kayak gitu nggak gitu? Alkitab juga berbicara tentang anak-anaknya Imam Eli ya, yang Eli itu begitu sayang sehingga nggak mau negur anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu berlaku liar di sekitar rumah Allah kan, tidur dengan perempuan, ngambil yang bukan haknya dan yang lainnya. Jadi ayah yang gak hadir itu juga bisa gak hadir karena bukan saja karena pengen pergi, karena benci. Tidak hadir dalam arti tidak melakukan perannya karena terlalu sayang sama anaknya. Wow. Anak-anaknya Imam Eli. Ya bahasa sekarang sih, Jos dan juga sobat muda namanya dimanja, tidak dididik. Anak papi ai biasanya kalau di sini. Ya kan? Dimanja dan tidak dididik itu berarti juga ayahnya tidak hadir walaupun pemberiannya melimpah. Akibatnya anaknya jadi liar, kehilangan arah. Jadi sobat muda amatin ya, fatherless itu karena ayah adalah arah, kalau nggak hadir maka kehilangan arah gitu loh. Kehilangan arah manifestasinya bisa macam-macam. Oke, so jadi apa nih Pak langkah kecil praktis yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri kita? Karena kan tentu kalau kita ekspektasi bapak kita yang minta maaf, bapak kita yang berubah kan sulit ya Pak. Agak sulit ya. Tentu harus dari kita sebagai anak nih yang mau nggak mau harus mengambil langkah kecil untuk berubah. Gimana Pak? Apa yang harus kita lakukan? Iya, sobat muda, kalau sobat muda membutuhkan seorang untuk berbicara, carilah orang yang dipercaya. Dan semua proses percakapan itu harus berakhir pada titik ampunilah ayahmu. Saya khawatir kalau kamu tidak mengampuni, tidak memproses ini, kamu membawa luka yang sama ke keluargamu. Saya tahu luka itu dalam, tidak menyenangkan dan yang lainnya. Dan mempengaruhi kehidupan. Maka sebaiknya dituntaskan agar luka dari satu generasi itu tidak terwariskan di generasi selanjutnya. Dan belajarlah juga, aku nggak suka papaku nggak bisa mengekspresikan. Papaku bisanya cuma marah, papaku bisanya mukul. Nah sekarang belajar lebih ekspresif.
Dan sebagai seorang anak yang sekarang saya jadi ayah, saya jadi ngerti ternyata nggak semudah itu ya Jos dan anak muda. Saya tahu ini kurang pas, yang lebih baik itu ke sini. Tetapi melakukan yang tidak biasa itu sulit ya ternyata ya. Ya saya bayangin gini ya, teman-teman ini terbiasa dengan bahasa daerah di rumah. Teman-teman tahu, saya nggak mau pakai bahasa daerah, saya mau pakai bahasa Indonesia. Tapi ternyata ngomong bahasa Indonesia juga nggak gampang ya, bagi yang tidak terbiasa. Nah gitu ya. Jadi kalau kasih itu ada bahasa kasihnya ya, udah sadar papaku kurang apresiatif, kurang memeluk. Nanti kalau saya jadi ayah, saya akan belajar bagaimana caranya lebih apresiatif dan memeluk. Gitu. Wow. So jadi harus dari kita ya Pak, berhenti di kita dan kita yang harus mengusahakan perubahan itu mulai dari kita ya Pak. Ya, mau bicara sama psikolog, konselor, pendeta, atau punya komunitas yang mengajari kita tentang hati Bapa, itu hal yang menurut saya mesti kita lakukan. Nah, Pak WP, yang terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir untuk Bapak. Dan buat kaum muda, sobat muda yang lagi nonton ini, yang mungkin pas sama nonton tuh kayak diiris-iris hatinya gitu ya, karena ini go banget nih yang terluka dengan Bapak. Nah, Pak WP sebagai seorang Bapak, apa yang mau Bapak sampaikan Pak ke anak-anak muda ini? Sobat muda, izinkan saya berbicara, mungkin mewakili ayahmu yang tidak hadir, yang pergi, yang mengebius kamu, mungkin yang udah meninggal dunia. Izinkan saya bicara. Sebagai seorang ayah, kami minta maaf ya. Maaf karena kami gak hadir, kami sibuk dengan pekerjaan. Maaf karena kami tidak terampil untuk berkata dan memeluk kamu. Maaf. Dan jangan ulangi kesalahan kami. Jangan. Thank you so much Pak. Saya sebagai anak jadi ikutan kayak berasa lagi diminta maafin sama orang tua. Thank you so much Pak. Saya yakin banyak sobat muda yang mungkin saat ini lagi bergumul dengan orang tuanya, setidaknya mulai ada sedikit percikan untuk mengampuni orang tuanya. So teman-teman, fatherless sekali lagi ternyata bukan cuma ketidakhadiran sosok ayah secara fisik, tapi juga emosional, bahkan spiritual. Tapi teman-teman, berita baiknya Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Bapa yang baik. Dia hadir gak cuma untuk menemani kita, tapi dia hadir untuk memulihkan dan memeluk kita dan merengkuh kita dalam segala kelemahan dan kerapuhan kita. Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak punya figur ayah atau bergumul dengan ayah yang tidak hadir, saya mau katakan bahwa kamu tidak sendirian. We are on this together, dan kisah hidupmu belum selesai. Don't give up on yourself, jangan menyerah dengan hidupmu, karena Tuhan masih sayang kamu dan Tuhan adalah Bapa yang baik yang selalu menanti kamu pulang. So teman-teman, Pak WP sekali lagi terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini. Dan buat teman-teman yang mungkin terberkati dengan podcast ini, kami juga mendukung teman-teman untuk hadir dan membangun pelayanan ini bersama-sama lewat dukungan secara donasi, yang nanti teman-teman bisa lihat linknya di bawah atau di sini. Nanti ya editor akan kasih QRIS atau informasi linknya. Dan kami percaya apapun yang sobat muda lakukan akan berhasil, dan apa yang sobat muda bagikan ke dalam podcast ini juga akan berdampak bagi pelayanan kami. Nah Pak WP, sebelum kita selesai, boleh gak tutup dalam doa podcast hari ini? Oke, kita berdoa ya. Kami bersyukur karena Engkau memperkenalkan dirimu kepada kami sebagai Bapa. Terima kasih. Kami berdoa bagi mereka yang terluka karena ketidakhadiran ayah, karena ayah yang hadir hanya untuk menganiaya. Tuhan beserta mereka. Bebat luka hati mereka, tampung air mata mereka. Dan Tuhan bukakan masa depan yang luar biasa bagi mereka. Karena Engkau sendiri yang akan menjadi Bapa bagi mereka. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Pak WP, terima kasih sobat muda semuanya.
See you di podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah mendengar podcast kamu. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini, karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler. Sampai jumpa lagi. Podcast kamu, persembahan dari Warung Sate Kamu.